Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wargi Jabar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keistimewaan bulan Ramadan, dia disebut dengan Syahrul Quran, yang artinya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tahapan demi tahapannya di bulan Ramadan. Dan tidak ada sesuatu yang lekat dengan Al-Quran, melainkan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan. Demikianlah Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan bukan karena di dalamnya ada penetapan puasa bagi umat Islam, tetapi kemuliaan bulan Ramadan disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya di bulan Ramadan. Perhatikan ayat Al-Quran yang berbicara tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Dalam surat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan kita tahu Lailatul Qadar adalah salah satu malam istimewa di bulan suci Ramadan. Jadi kemuliaan bulan Ramadan karena Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalamnya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril. Maka perhatikan bagaimana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dan menjadikan malaikat Jibril sebagai sayyidul malaikah, sebagai pemimpinnya para malaikat. Kalau ingin mengetahui bagaimana kemuliaan Jibril di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, lihat di akhir surat Al-Qadar. Allah ketika menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam kemuliaan, malam di mana turun seluruh malaikat. Tentunya ketika Allah mengatakan tanazzalul malaikah, turun semua malaikat, tentu sudah cukup sebetulnya di dalamnya juga ada malaikat Jibril. Tetapi secara khusus setelah itu Allah menyebutkan warruh, dan malam itu pula turun malaikat Jibril. Allah menyebutkan secara khusus malaikat Jibril, menunjukkan betapa istimewanya kedudukan malaikat Jibril di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu Rasulullah baginda Nabi menjadi manusia pilihan, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada satu makhluk pun yang disandingkan namanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu sebutanmu. Disandingkan nama Muhammad dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditulis dalam lembaran-lembaran HVS ataupun QPP, kertas yang awalnya tidak ada nilainya, kertas yang biasa terabaikan, kertas yang biasa kita robek, tidak ada harganya, tapi setelah ditulisi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka berubah ia menjadi kitab suci. Bahkan para ulama sepakat salah satu bentuk etika adab menyentuhnya, berwudu terlebih dahulu. Kertas HVS yang tidak ada harganya berubah menjadi lembaran-lembaran yang suci manakala Al-Quran lekat padanya. Maka demi Allah, tidak ada di antara kita yang berupaya untuk terus mendekatkan diri, melekatkan dan mengakrabkan diri dengan Al-Quran, melainkan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Betapa istimewanya mereka.
Sampai-sampai Allah menyebutnya sebagai keluarga. Warga Jabar, ada di antara kita orang-orang yang bukan keluarga kita, tapi saking istimewanya mereka atas kebaikan-kebaikannya, maka kita sering menyebutnya dia bagian dari keluarga. Tadi saha-saha tapi tos diangkan kula wargi, gitu. Ada orang-orang yang karena kebaikannya, karena kedekatannya, karena istimewanya di keluarga kita, sering kali kita menyebutnya sebagai bagian dari keluarga. Nah, begitulah manusia di muka bumi ini, ada manusia-manusia pilihan yang kedudukannya begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Apakah itu para rasulnya? Manusia-manusia pilihan? Kata Nabi, bukan. Apakah para nabinya? Bukan. Para sahabatnya? Bukan. Manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka baginda Nabi SAW menjawab, Ahlul Quran. Hum ahlullahi fil ardi wa khassatuhu. Ahlul Quran. Mereka itulah keluarga Allah. Mereka itulah manusia-manusia pilihan. Mereka itulah manusia-manusia istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara manusia yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana memang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Betapa mulianya orang yang disebut dengan Ahlul Qur'an. Kemuliaan mereka sampai ke derajat Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, menyebutnya sebagai keluarganya di antara manusia. Oleh karena itu, mumpung kita di bulan Ramadan, yuk kita didik, kita bina diri kita. Karena Ramadan disebut juga dengan syahrut tarbiyah. Karena Ramadan disebut juga bulan pendidikan. Salah satu yang harus kita bina dari diri kita, yuk mari kita bersama-sama kita latih diri kita agar kita dekat akrab dengan Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan agar kita dekat akrab dengan Al-Quran? Yang paling utama saat kita berinteraksi dengan Quran, hal utama yang harus kita lakukan saat kita ingin dekat dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita. Jadikan Al-Quran sebagai referensi dari berbagai aspek. Jadikan Al-Quran sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang kita hadapi. Bagaimana agar Al-Quran itu benar-benar menjadi solusi, jadi petunjuk? Baca Al-Quran. Karena hari ini Jawa Barat 65% nggak bisa baca Al-Quran. Kalau itu diantaranya adalah kita, maka pastikan ya belajar Al-Quran dari nol. Apalagi sekarang metode sudah banyak yang bisa membuat kita cepat bisa baca Quran. Cukup dengan baca? Oh tidak. Quran akan mampu menjadi penuntun kalau kita faham. Setelah baca, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat baca, fahamilah Al-Quran. Minimal kita memahami konteks ayat secara global. Kemudian apa lagi? Kalau bisa mampu hafalkan Al-Quran. Ingat, menghafal Quran bukan sekedar memindahkan tulisan dalam bentuk hafalan. Tapi menghafalkan Al-Quran itu karena kita ingin bahwa petunjuk-petunjuk Al-Quran, bahwa nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala benar-benar tertanam dalam dada kita. Agar apa itu? Agar kita mudah dalam mengamalkannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.